Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah ma ba'dah. Dalam Fathul Qorib dijelaskan bahwa jual beli dipandang dari dua sudut. Sudut yang pertama adalah bahasa. Menurut bahasa, jual beli adalah menukar suatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, jika tanpa melibatkan agama, jual beli adalah kegiatan barter. Entah dibarterkan dengan uang atau dibarterkan dengan benda yang lain. Sedangkan dalam kitab yang sama, jual beli dalam pandangan syara ataupun agama didefinisikan sebagai usaha untuk memiliki sesuatu yang berharga dengan barter sesuatu yang mana harus sesuai dengan nilai-nilai syara. Dengan demikian, jual beli dalam pemahaman ini menjadi lebih sempit. Transaksi hal-hal yang bertentangan dengan syara seperti transaksi narkotika dan narkoba dianggap tidak sebagai kategori yang masuk dalam jual beli. Namun dalam Al-Quran ada bahasa jual beli yang cukup unik seperti yang ada dalam ayat 16 surat Al-Baqarah, yakni membeli kesesatan dibeli dengan petunjuk. Atau dalam ayat 41 surat Al-Baqarah, yakni membeli ayat-ayat Tuhan dengan harga yang murah. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apakah jual beli dalam ayat-ayat tersebut adalah benar-benar jual beli dalam artian bahasa maupun syarak? Apakah ayat ini bisa dijual? Apakah kesesatan bisa dijual? Untuk menjawab hal tersebut dalam balaghah ada yang dinamakan sebagai majaz. Kitab Husnus Siyahah mendefinisikan majaz sebagai lafal yang digunakan secara tidak semestinya, yang mana memang ada petunjuk yang menolak penggunaan makna asli dalam lafal tersebut. Lebih jauh lagi, majaz terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya adalah majaz isti'arah. Isti'arah didefinisikan sebagai majaz yang alaqahnya atau penghubungnya menggunakan perumpamaan atau dalam ilmu balaghah banyak dikenal sebagai musyabahah. Seperti yang ada pada ayat 19 surat Al-Baqarah. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur. Kata zulumat dan nur dalam ayat ini adalah contoh majaz isti'arah. Keduanya tidak menggunakan makna aslinya dalam ayat ini, yakni makna zulumat, makna aslinya adalah kegelapan, tapi dalam ayat ini diartikan sebagai kesesatan. Dan nur makna aslinya adalah cahaya, lalu dalam ayat ini diartikan sebagai petunjuk. Dengan demikian dalam ayat 16 surat Al-Baqarah, ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda, merekalah yang menjual kesesatan dibayar dengan petunjuk. Kata membeli di ayat tersebut tidak bermakna benar-benar menjual, baik menjual dalam pengertian bahasa maupun menjual dalam pengertian syarak. Dalam Husnus Siyahah, Syekh Yasin Al-Fadani memanainya dengan istibdal atau menukar petunjuk dengan kesesatan. Begitu juga dengan kata menjual dalam ayat 41 surat Al-Baqarah, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, jangan menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Kata menjual dalam ayat tersebut tidak lalu ada orang yang akan menjual ayat Al-Quran dengan harga murah, dan ada yang membeli yang siap memberikan barter baik uang maupun barang untuk transaksi ayat tersebut. Tidak demikian. Tetapi yang benar adalah seperti yang ditafsirkan oleh Kiai Bisri Mustafa dalam tafsir Al-Ibris, yakni membeli di situ dimaknai dengan menukar. Lengkapnya, jangan menukar keimanan,
terhadap ayat-ayat Tuhan dengan harga yang murah atau dengan tukaran yang murah. Dengan demikian, iman dalam hati kita seharusnya tidak benar-benar bisa dijual, karena menjual itu harus ada benda yang diterima oleh si penjual sebagai ganti dan ada benda yang diterima oleh pembeli. Tapi iman bisa dibuang dan diganti dengan hal yang lain. Dan ayat 41 ini memerintahkan kita untuk beriman dengan ayat-ayat Tuhan dan melarang kita untuk membuangnya dan menukarnya dengan kepercayaan yang berseberangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.